Ada yang hadir? KM laporannya masuk semua atau ada yang nggak masuk? Kalau hari ini laporan ke saya hadir semua Pak. Tidak ada laporan yang izin. Oke, berarti di sini hadir semua ya. Oke, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terakhir, saya itu menjelaskan tentang PDA test. PDA test untuk pengujian daya dukung ujung dan friksi dari si tiang atau fondasi kita, khususnya fondasi dalam. Sebenarnya harusnya diawali dulu PIT dulu, cuman kemarin karena PIT-nya sebenarnya udah di yang RPL udah duluan, jadi biar gabung ya PDA dulu. Pada pengujian sebelum dilakukan, sebenarnya sebelum dilakukan pengujian PDA itu ada namanya pengujian PIT, yaitu File Integrity Test. Ini dilakukan untuk mendapatkan integritas dari tiang. Jadi kemungkinan suatu tiang tersebut apakah dia tiang pada saat khususnya untuk bore pile gitu, pada saat pengeboran terjadi gelembung atau dia cekung. Itu kemungkinan seperti apa, 80%, 90%, atau misalnya pada saat pemancangan pada tiang pancang terjadi patah. Nah, patah itu pada kedalaman berapa? Jadi bisa diketahui. Ketika kemulusan suatu tiang bisa diketahui, maka bisa diprediksi gitu, kekuatannya tersebut apakah akan drop, turun, atau kalau misalnya terjadi pembesaran ujung malah jadi kekuatan tersebut malah jadi meningkat daya dukungnya karena luas permukaan di ujung menjadi lebih besar. Oke. Nah, salah satunya pengujiannya dengan alat namanya file test. File test ini sistemnya memberikan getaran melalui palu kita pukul pada tiang yang nantinya akan ditangkap oleh akselometer. Pada pemukulan tersebut akan disalurkan gelombang, nanti gelombangnya akan terpantul gitu, wave-nya balik lagi gitu. Kalau mulus dia gelombangnya lurus terus gitu. Tapi kalau misalnya ada gelembung dia akan gelombangnya berbeda. Gitu. Nah, misalnya ini salah satu uji seismik. Benturan tiang dia akan bergelombang pada tanah-tanah tertentu. Nah, misalnya di tanah-tanah tertentu dia akan memancarkan gelombang yang berbeda. Itu nanti ketika ujung tiang ketahuan apakah dia sudah pas di ujung tiangnya atau dia kurang. Karena tiap medium dan material mempunyai gelombang rapat yang berbeda. Nah, ini alatnya. Alatnya jadi dipukulkan palu tek gitu. Nah, ini dipukulkan palu tek. Ketika dipukulkan palu, ini di sebelahnya ditempelkan akselometer. Nanti akan terbaca gelombangnya di monitor. Dikolek datanya seperti ini. Setting velocity, terus nanti datanya diupdate. Nah, nanti data yang dimasukkannya itu adalah WS, web dari gelombang dari si tiang tersebut. Misalnya beton, misalnya WS-nya rata-rata 4.000-an, 3.500 sampai 4.000.
untuk beton. Tapi tergantung lagi, balik lagi ke mutu betonnya semakin tinggi, PS-nya juga semakin tinggi. Nah, lebih baik kalau pengen aktual sebenarnya uji pundit. Uji pundit kan ketahuan tuh cepat rambat lubang di beton. Nah, LE itu adalah panjang tertanam. Terus AL adalah luas area. Misalnya diameter 60 misalnya, berarti seperempat Q kuadrat luas areanya. Nah, L ini L yang memuncul. Gitu. Kalau misalnya dia nggak muncul, ya 0. Tapi kalau tiangnya muncul dari tanah sedikit, ini disetting. Terus AC adalah jadi gelombangnya, astrometernya. Terus ada nilai AG. AG itu adalah jadi ada 8 kali, 2 kali. Jadi ketika kita mengetukkan, misalnya kita ketuk nih, mana ya tadi. Nah, kita ketuk, nah dia akan bolak-balik untuk membaca ke sini dengan 1 kali ketukan. Getarannya akan ditangkap 1 kali. Terus 2 kali. Nah, ini tergantung AG-nya. Kita mau berapa kali nangkapnya gitu. Itu 8 kali, 4 kali, 2 kali. Bolak-baliknya si gelombang. Nah, ini juga tampilannya. Test file berapa, sampel berapa, nama sampel, kedalamannya berapa. Terus ini WCES, ini adalah menunjukkan di mana N itu North, HCC itu astrometer, jadi naruh astrometer di bagian North, hammer, itu hammer, kita mukul di bagian apa, di North juga. Dengan berat palunya berapa. Terus SPS ini panjang jangkauan gelombang yang dibaca itu sampai berapa kedalamannya tergantung dari panjang dari tiangnya. Tapi kalau pendek di bawah 12 itu ada SPS 12 meter, ada SPS berapa. Itu tergantung dari panjangnya. Nah, ini yang tadi kita masuk, misalnya kita klik si astrometernya, kita taruh di center, si hammernya juga taruh di center, ini notnya, bebannya dimasukkan. Nah, ini yang saya masuk SPS. SPS itu ada 150, berarti panjangnya 17,92 LE-nya, yang maksimum dia jangkau. Tapi kalau misalnya 100K itu untuk yang 26. Tapi semakin kecil SPS-nya, semakin besar LE jangkau. Nah, ini tampilannya. Ini di save, setting, di save. Nah, ini ketika udah dipukul nanti keluar lagi. Jadi ini kita baca gelombangnya. Nah, ini kita review. Jadi nanti ada satu puncak gelombang seperti lurus. Nah, ini berarti ada sesuatu masalah. Kembali lagi ke puncak yang hampir sama. Berarti sudah berbeda medium. Kalau ke sini berarti tanah. Udah tanah. Ini berarti masih grupnya tiang. Namun di sini ada apakah ada sesuatunya apa, pembesaran ujung ya saja. Oke, ada yang ditanyakan?
Bapak mau nanya. Ya, boleh, Mbak. Jadi outputnya tuh hampir sama aja kan ya pas kayak PDA. Kalau ini lebih ke outputnya integritas tiang saja, jadi tidak tahu daya dukungnya tetap di PDA sama loading test. Jadi kemulusan si tiangnya dia bagus atau enggak. Tapi untuk mendeteksi awal, misalnya kita pengen mendeteksi kira-kira daya dukungnya bagus nggak ya, masalah nggak ya? Ya udah deteksi awal aja sih pakai PIT. Oh ternyata dari kemulusannya bagus ya, mudah-mudahan berarti data daya dukungnya juga oke. Tapi kalau misalnya kita ragu di data misalnya di data PIT kita menemukan oh ada penggelembungan sepertinya atau cekung atau misalnya patah gitu ya, dia tiba-tiba naik kecil terus keluar lagi gitu, itu ada patah, berarti daya dukungnya kemungkinan nggak akan sampai daya dukungnya kecil. Nah itu untuk deteksi awal bisa pakai PIT gitu. Terima kasih, Pak. Ya, terus ada lagi yang nanya? Izin bertanya. Ya, izin menjawab. Pengen diulang Pak cara membaca grafiknya itu seperti apa? Nah, nanti kita lihat baca grafiknya beberapa grafik. Jadi di slide berikutnya. Baik Pak. Sambil saya. Nah, saya di slide berikutnya baru kita ke grafik. Nah, gini. Base analisisnya yaitu seperti ini nih. Misalnya kita ketok zat kedalaman tertentu, dia akan mantulin naik. Dia akan memberikan sinyal. Berarti ini ada masalah. Berarti ada penggelembungan. Nah, contohnya misalnya ini. Baca grafiknya gimana? Misalnya didapat hasil grafiknya seperti ini ya. Nah, ketika ini naik, puncak naik, berarti kan kita gini ya, kalau ngetok apa ya, misalnya tiang gitu ya, tiang tapi bawahnya dijepit, ini kan pasti akan bergetar tinggi nih, di atasnya bergetar tinggi, nah ini pasti sama, dia akan lurus kalau dia tidak ada masalah. Tapi kalau dia ada masalah, ini akan timbul grafik tiba-tiba kayak gini. Terus dia lurus lagi, terus dia pada terakhir mungkin kalau dia berupaya bergerinjal atau apa, terus dia akan naik lagi karena akan beda medium. Nah ini yang kita perlu curigai, baca grafiknya, berarti ini ada masalah, ada anomali yang berbeda, gitu, anomali grafik yang berbeda. Ketika anomali yang berbeda seperti ini, berarti apa yang kita lihat, kalau dia naik dulu, berarti ada cekung ke dalam, naik terus turun. Ini ada cekung. Tapi kalau dia turun dulu, dia ada cembung. Nah, gimana kita menentukan panjang tiang? Panjang tiang kita tentukan, misalnya kalau kamu memberikan batasan dari tengah, berarti baca sampai grafik ujung ini harus di tengah juga. Tapi kalau kamu dari ujung sini, ya berarti kurang lebih dari ujung juga, gitu, dari ujung grafik sini. Itu batas tiangnya. Nah, faktor basic analysis velocity curve in time dominant. Jadi sebenarnya simple, logisnya yaitu cepat rapat gelombang. Jadi ketika gelombang itu ada waktunya dengan cepat rambat yang memang beda pada medium tertentu.
Maka dari itu kecepatan gelombang itu tergantung dari, kalau dari rumusnya ini kan akar E-nya adalah modulus E dari suatu benda dibagi rho-nya adalah berat isi dari suatu material, bisa beton atau lain hal lah, yang itu atau baja. Jadi itu si C-nya. Nah, untuk dapat si Z-nya adalah berarti kan hubungannya antara E dikalikan areanya gitu. Ketika area dibagi wave speed gitu. Nah, maka dapat Z kedalaman panjang si tiangnya gitu. Atau kata lain si C-nya kita masukkan ke sini. Yang sini jadi area dikalikan akar E ke gamma. Nah, semakin jadi hubungannya semakin si C-nya semakin tinggi, maka si Z-nya semakin rendah. Jadi kedalamannya semakin rendah. Karena apa? Gelombangnya cepat kebacanya. Gitu. Kalau gelombangnya lama, berarti si Z-nya, si panjang tiangnya makin besar. Nah, berarti dia ketika AG1 tak sampai sini kebacanya, AG2 sampai sini, AG3 4 sampai bolak-balik sini kan. Nah, berarti kalau dia si C-nya kecil, si C-nya tiba-tiba gelombangnya cepat, berarti kan ini tiang ada sesuatu putus gitu. Atau pengecilan. Paham nggak? Kan di sininya juga following factor with reflect stress wave change of cross section area, terus void in mix with soil or other material or local concrete quality change. Ada 3 yang mempengaruhi perubahan dari cross section area. Jadi si tiangnya tidak beraturan gitu. Lalu void di dalam betonnya itu bercampur dengan tanah, akhirnya menjadi bentuk void. Lalu di lokal konkret kualitinya berubah. Diketok si tiang, dia akan mantul, balik lagi dibaca oleh accelerometer. Ini ada 2, berarti ada defect, ada defect. Ini sampai mana tiangnya? Kenapa nggak ini? Tiangnya nggak dibatasi ini. Malah yang sini. Karena kita lihat gelombang berikutnya, dia berubah. Berarti ini yang bermasalah defect juga. Oke. Nah, ini misalnya tiang contoh-contoh frekuensi analisis. Ini ada masalah di sini di batas tiang. Nah, ini accelerometer itu seperti ini kecil, ini palunya. Ini monitornya untuk membaca dan men-save data. Ini salah satu hasilnya, dia normal. Mana ya?
Ada contohnya di bawah sih. Nah, profil filenya seperti ini. Jadi kan ini kalau ini ada defect nih. Nah, atau ini ada defect, ini dia ada menggelembung. Ini ada defect. Kalau ke atas dulu berarti dia cekung. Ini enggak rata, berarti di ujung. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya kita lihat ada bermasalah defect. Nah, ini kayak gini. Jadi dari beberapa tiang bisa diplotkan gambar 3 dimensinya. Beberapa pengujian, misalnya pengujiannya di north, south, west, east, center sama center. Kita plot dalam satu ini 3D misalnya diplot. Jadi bentuk tiang kita tuh kayak gini loh. Metode beta. Menentukan itu banyak tiang. Oke, mana ya contohnya? Itu defect mana ini dulu nggak rata. Ada sesuatu. Untuk tiang. Tadi yang nanya bentuk cara analisisnya kayak gini bentuk tiang ketidakseragaman. Berarti kalau misalnya PIT-nya seperti ini, berarti ada anomali gitu. Dilanjut pakai uji PDA, apakah benar ada anomali atau enggak. Ada daya dukungnya. Nah, yang grafik standar itu. Ini yang salah. Hati-hati. Kita kalau menguji bukan lurus si asometernya, tapi ke bawah seperti ini. Ini yang ke depan ini salah. Karena kan kita gelombangnya ke bawah. Nah, atau pakai alat bantu misalnya tiangnya udah ada pile cap. Kita gali dikit, pasang alat bantu, ketok, PIT-nya masukkan ke dalam. Oke. Ada pertanyaan lagi? Nah, misalnya ini kan ini nih data. Ini
ujinya not atau apa gitu. Cuman hati-hati, nah ini ada gap karena dia filenya dikasih sika dulu, dia ratain, salah, harus benar-benar pada betonnya. Kalau enggak, nanti kebacanya karena ini ada rongga, kebacanya kurang bagus. Nah ini grafik standarnya. Kalau naik dulu, udah gelembung, kalau ini turun dulu cukup. Nih misalnya kita, hasil uji lapangan. Ini yang paling sulit. Berarti ini ada penggelembungan di atas. Di mana kita nentuin titiknya? Itu harus di zoom. Kalau di ininya mah di apa? Di itunya kelihatan di apa programnya di batasnya. Nah, kalau kayak gini, nah yang harus menjadi pertimbangan juga jangan sampai apa uji PIT pada saat beton baru selesai atau sampai 3 hari langsung diuji. Harusnya pengujian PIT itu dilakukan lebih dari 7 hari, kalau bisa 14 hari baru bisa dilakukan PIT. Karena apa? Salah satunya ini misalnya karena dia belum 14 hari, nah ini ngacak gitu. Karena dia masih mengikat, proses pengikatan. Ini contoh misalnya ini grafiknya, dia tidak akan muncul lagi yang gini, yang besar karena tanah bawahnya ternyata masih cukup lunak. Jadi dia tidak. Jadi makanya harus dilihat benar-benar ketika yang rata ini kita turun, baru naik lagi kecil ini baru. Terus benar-benar sih interpretasinya. Nah ini kelihatan. Ini kalau ada kayak gini, ini berarti ada pengaruh getaran dari luar. Kelihatan 11, berakhirnya di 11. Kurang lebih. Terus ininya, kemulusannya berarti ada gelembung. Oke, ada pertanyaan? Coba saya share di chat bahannya. Izin bertanya, Pak. Ya, Pak. Bertanya, mau tanya, Pak, kan nanti di hasil PIT ini tuh kan buat mengetahui kerusakan pada tiang yang diujinya ya, Pak. Ada pengklasifikasiannya nggak sih, Pak? Kayak misalkan berapa persen misalkan tingkat kerusakannya, misalkan nggak sampai ada klasifikasinya nggak sih, Pak? Terus kalau misalkan tiangnya udah masuk ke kerusakan berat misalnya, apa perbaikannya seperti apa gitu, Pak? Terima kasih, Pak. Misalnya saya contoh.
Misalnya diambil contoh ini ya, ada kerusakan di sini. Ketika